رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن والإيمان. Dan yang terakhir, kalau kita telah melewati tahapan-tahapan di bulan suci Ramadan itu, maka hasilnya kita kembalikan kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan doa setelah ayat puasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi pada ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini berbicara tentang doa dan sama sekali tidak berbicara, tidak menyinggung tentang persoalan puasa. Maka yang menarik kemudian bahwa korelasi doa dengan syahrul Ramadan adalah keterkaitan yang sangat erat. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meratap dan meraung ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di sepertiga malam terakhir, di mana ketika itu kita bangun qiyamul lail, kita bangun salat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan segenap masalah yang kita hadapi. Sebab doa sesungguhnya adalah sebuah fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan buat kita, yang terkadang banyak yang tidak memanfaatkannya semaksimal mungkin. Padahal doa ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Saya ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan mengutip sebuah kisah yang sangat masyhur. Semoga ini bisa menambah motivasi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk mengabulkan setiap doa, dan Allah punya begitu banyak cara untuk mengabulkan doa tersebut. Al-Qisah, di Yaman pernah terjadi satu peristiwa yang menakjubkan. Ada seorang pemuda buta, tapi pemuda ini adalah hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Ketika dia selesai menghafal Al-Quran, dia datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, saya ingin menikah." Tentu saja mendengarkan permintaan itu, ayahnya sedih dan kecewa, sebab terbayang olehnya siapa juga wanita yang mau dengan anaknya, seorang pemuda buta, pemuda yang miskin, tidak punya pekerjaan tetap, yang diandalkan cuman hafalan Al-Quran. Ayahnya hanya bisa menghibur anaknya dengan berkata, "Sabar ya nak, insya Allah kalau sudah jodoh akan datang." Tapi anaknya tidak puas dengan jawaban itu. Dia lagi-lagi meminta kepada ayahnya, "Ayah, saya ingin menikah." Dan permintaan kali ini dia menyebutkan kriteria wanita yang dia inginkan. "Ayah, saya ingin menikah dengan wanita yang cantik, kaya, dan bangsawan." Mendengarkan permintaan ini, bisa kita bayangkan bagaimana stres dan pusingnya sang ayah. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, akhirnya pemuda ini mengalihkan aduannya, mengalihkan keluhannya kepada Zat yang Maha Mendengar, pada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan itu, sejak hari pertama sampai hari terakhir, doa yang senantiasa dia ucapkan kepada Allah adalah tentang masalah jodoh. Ya Allah,
saya ingin menikah dengan wanita cantik, kaya, bangsawan. Itu terus dia ucapkan. Itu terus dia munajatkan dan ratapkan kepada Allah. Dan di hari terakhir di bulan itu, dia datang menghadap kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, apakah ayah mengenal seorang laki-laki di kampung sebelah? Seorang laki-laki di kampung sebelah punya anak wanita namanya si Fulana." Ayahnya berkata, "Oh tentu saja nak. Dia orang yang sangat terkenal. Dia bangsawan, dia kaya. Anaknya itu sangat cantik. Sudah begitu banyak yang melamar, tapi ditolak." Apa kata sang anak? "Ayah, lamarkan wanita itu." Bisa kita bayangkan bagaimana gemetarnya, bagaimana pusingnya sang ayah mendengarkan permintaan ini. Tapi karena didesak, akhirnya sang ayah hanya bisa menghibur sang anak dengan mencoba memenuhi harapan dan permintaannya. Berangkatlah dia ke rumah sang wanita. Setelah tiba di sana, ketuk-ketuk pintu, dan bisa kita bayangkan bagaimana kondisi psikologis dan kejiwaannya ketika mengetuk pintu. Boleh jadi ketukan pintunya itu langsung mendetakkan jantungnya, langsung mendebarkan jantungnya. Tok, itu juga langsung memenuhi jantungnya. Tok, tok, tok. Apa yang terjadi? Ketika pintu dibuka, tuan rumah menyambut dengan senyum dan begitu ramah, mempersilahkan masuk. Tentu saja ayah dari pemuda yang buta ini semakin kebingungan bagaimana cara menyampaikan hasrat dan tujuannya. Tapi karena keinginan sang anak begitu kuat, dia mencoba memberanikan diri. Ya, mencoba menyampaikan harapan dan keinginan sang anak tanpa ada keyakinan bahwa lamaran ini akan diterima. Namun yang ajaib, ketika hasrat, ketika tujuan itu disampaikan, ayah dari wanita ini tanpa pikir panjang langsung mengatakan, "Baik, lamarannya saya terima." Betapa terkejutnya ayah dari pemuda ini. Namun kemudian ayah dari wanita ini berkata, "Tapi izinkan saya untuk menyampaikan kepada anak saya. Semoga saja dia juga setuju dan menerima lamaran ini." Ketika disampaikan kepada anaknya, tanpa pikir panjang, ternyata sang anak juga menerima lamaran itu. Ini yang membuat ayah dari pemuda ini kemudian penasaran apa yang terjadi. Dia bertanya kepada anaknya, "Nak, sebenarnya dari mana engkau mendapatkan informasi tentang wanita ini?" Anaknya kemudian berkata, "Tadi malam saya bermimpi, dan dalam mimpi itu saya mendapatkan bimbingan untuk melamar wanita itu." Ayah pemuda ini kemudian bertanya kepada ayah dari wanita ini, "Kalau bapak, kenapa bapak langsung menerima lamaran saya?" Kemudian ayah dari wanita ini berkata, "Tadi malam saya juga bermimpi bahwa besok akan ada pemuda buta, tapi dia penghafal Al-Quran, akan datang melamar anakmu. Terima lamaran itu, karena dia yang akan mengantarkan anakmu masuk ke dalam surga." Anaknya juga ditanya seperti itu, ternyata jawabannya sama. Anaknya juga bermimpi akan didatangi oleh pemuda buta yang hafal Al-Quran, dan dalam mimpinya dia menyaksikan bahwa pemuda inilah yang akan menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada banyak cara ketika Allah ingin mengabulkan doa-doa kita. Bagi para bujangan yang tak kunjung mendapatkan jodoh, bisa memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, meratap dan meraung kepada Allah, sembari menghadirkan bahwa Allah Maha Kuasa, kekuasaannya tidak bertepi. Allah Maha Kaya, kekayaannya tidak terbatas.